Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM I041884. Dan dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum metalurgi fisik modul Gemini Test. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Gemini Test, mungkin kita perlu ketahui bersama bahwa suatu material logam hampir sebagian besar dapat dikeraskan, atau hampir sebagian logam mempunyai sifat mampu keras, atau biasa kita sebut dengan hardenability. Nah, untuk mengetahui tingkat hardenability suatu material, kita perlu melakukan suatu perlakuan panas pada material tersebut, atau biasa kita sebut dengan hardening, untuk mengetahui tingkat kekerasan yang dapat dicapai oleh logam tersebut. Nah, hardening sendiri itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap austenisasi, dan ini biasa dilakukan pada baja. Nah, pada tahap austenisasi ini tujuannya adalah supaya struktur mikro baja tersebut dapat berubah menjadi struktur austenit, di mana proses austenisasi dapat kita lakukan dengan cara memanaskan logam tersebut pada suhu austenisasinya. Nah, setelah kita panaskan dan setelah kita capai pada suhu austenisasi, kita tahan beberapa saat supaya struktur austenit yang terbentuk bisa merata di seluruh logam. Kemudian, setelah proses austenisasi selesai, selanjutnya kita lakukan dengan proses pendinginan atau proses quenching. Nah, proses quenching ini tujuannya adalah supaya kita dapat memperoleh laju pendinginan yang sangat cepat. Nah, sehingga harapannya struktur austenit yang telah terbentuk tadi bisa berubah menjadi struktur martensit, di mana struktur martensit merupakan salah satu pendukung sifat kekerasan suatu logam. Nah, quenching sendiri bisa dilakukan dengan media air atau cairan pendingin yang lain. Nah, kemudian untuk Gemini Test itu sendiri adalah salah satu metode dalam hardening atau perlakuan panas pada suatu material. Nah, namun pada bab Gemini Test ini kita memerlukan spesimen yang berbentuk khusus seperti ini. Dan untuk materialnya pada praktikum kali ini kami menggunakan stainless steel atau baja tahan karat. Nah, sebelum dilakukan perlakuan panas, kita tandai terlebih dahulu titik-titik pada spesimen tersebut supaya kita bisa mengetahui tingkat kekerasan setiap titik nantinya. Mungkin secara lengkap bisa dilihat pada gambar ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Ini merupakan spesimen Gemini Test yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita buat 4 titik pada spesimen, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4, di mana titik 1 ini terletak pada ujung diameter yang kecil. Kemudian setelah itu, setelah kita menentukan titik-titik tersebut, pada titik-titik tersebut kita lakukan uji keras Rockwell, sehingga didapatkan nilai kekerasan HRC, yaitu pada titik 1 sebesar 38,5, titik 2 38, titik 3 37, dan titik 4 36. Hampir kekerasan pada tiap titik ini merata, namun kekerasan paling tinggi didapatkan pada titik 1. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dari spesimen Gemini Test, langsung saja kita masuk ke prosedur dari Gemini Test. Nah, untuk prosedur Gemini Test sendiri ini hampir sama dengan kebanyakan proses hardening, yaitu yang pertama dipanaskan hingga suhu austenisasi dan ditahan beberapa saat. Kemudian yang kedua, melakukan proses quenching setelah dilakukan proses austenisasi. Nah, untuk proses quenching dari
geomini tes sendiri itu agak berbeda, yaitu penyemprotan air itu dilakukan pada ujung diameter terkecil, atau untuk titik tadi kita semprot pada titik 1, dan kemudian kita kencing selama beberapa saat, dan setelah itu kita lakukan uji kekerasan pada tiap titik. Setelah kita melakukan prosedur poin 3, yaitu prosedur pengujian kekerasan, akhirnya kita dapatkan nilai kekerasan pada masing-masing titik setelah dilakukan perlakuan panas atau setelah dilakukan proses geomini. Nah, pada titik 1 kita peroleh nilai kekerasannya yaitu 73,5, dan titik 2 63, titik 3 48, dan titik 4 47. Dan kalau kita bikin grafik seperti ini, di mana titik 1 memiliki nilai kekerasan tertinggi, kemudian diikuti oleh titik 2, titik 3, dan titik 4. Selanjutnya, berdasarkan hasil dan prosedur yang kita lakukan pada geomini tes ini, dapat kita analisis bahwa pada titik 1, dia memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi. Kemudian baru diikuti oleh titik 2, titik 3, dan titik 4. Dan menurut prosedur tadi, kita ketahui bahwa titik 1 ini merupakan titik yang kontak langsung dengan air. Atau dapat kita katakan bahwa titik 1 ini memiliki laju pendinginan yang paling cepat. Baru diikuti oleh titik 2, titik 3, dan kemudian yang paling lambat adalah titik 4. Nah, kemudian kita hubungkan ke pengertian awal bahwa semakin cepat laju pendinginan material dari suhu austenisasi, maka akan semakin banyak struktur martensit yang terbentuk. Maka dari itu, pada titik 1 ini dapat kita ketahui bahwa pada titik 1 ini dia memiliki struktur martensit yang paling banyak, karena disinilah terjadi laju pendinginan yang paling cepat. Oleh karena itu, karena banyaknya struktur martensit yang terbentuk pada titik 1, akibatnya adalah titik 1 memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi, karena struktur martensit tersebut mendukung tingginya tingkat kekerasan pada suatu material. Nah, dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa laju pendinginan suatu material mempengaruhi banyaknya struktur martensit yang terbentuk. Dan semakin banyak struktur martensit yang terbentuk, maka kekerasan yang dimiliki oleh suatu material akan semakin tinggi. Atau secara singkat dapat kita simpulkan bahwa semakin cepat laju pendinginan pada suatu material, maka kekerasan pada material tersebut juga akan semakin tinggi. Demikian penjelasan praktikum metalurgi fisik bab geomini tes yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kritik, saran, dan masukan sangat saya harapkan supaya dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.